bertarung di dunia penggalang bersama saya Kak Abu. Saya Kak Rion. Saya Kak Fitra. Salam Pramuka. Beberapa menit ke depan kita bertiga akan membahas seputar dunia penggalang. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, jenjang pembinaan pramuka setelah masa siaga. Kedua, yaitu karakter pramuka. Ketiga, upacara penggabungan pramuka siaga ke pramuka penggalang. Filosofi pramuka penggalang ini adalah peserta didik yang usianya 11 sampai 15 tahun. Nah, dalam siklus kehidupan mereka ini akan meninggalkan di masa kanak-kanaknya di masa siaga, akan menuju ke masa remaja di dunia penggalang ini. Itulah tadi pengembangan yang akan kita bahas, bagaimana seorang remaja yang akan dikembangkan karakternya melalui proses. Melalui prosesnya itu dalam dunia penggalang itu biasanya melalui ujian SKU, SKK, dan syarat pramuka Garuda. Dari ketiganya itu akan dikembangkan dalam 5 ranah yang biasanya disebut dengan sisosif. Nah, sisosif itu Kak, penjabarannya yang pertama adalah spiritual, yang kedua emosional, yang ketiga sosial, yang keempat intelektual dan fisik. Pada umumnya, kakak pramuka penggalang itu memiliki jiwa yang kritis, pola pikir yang kritis, dan teridentifikasi sering terjadi emosional. Itu juga mereka pasti sudah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar karena di perubahan filosofi pramuka penggalang. Biasanya kalau sudah seperti itu kan perlu dikumpulkan atau diorganisir bagaimana aspirasi dari sifat-sifat itu tadi bisa lebih baik Betul. Biasanya pakai apa biasanya mengorganisir anak yang seusia seperti itu. Dalam pramuka penggalang itu biasanya ada satuan terkecil juga ada satuan terbesar, di mana dalam satuan terkecil itu biasanya terbagi menjadi 6 sampai 8 orang. Jadi seperti itu biasanya disebut dengan regu. Ada pemimpinnya ya? Ada pemimpinnya yang namanya disebut dengan pemimpin regu atau disingkat itu, dan juga ada wakil. Ya, kalau yang besarnya biasanya apakah dari regu-regu itu biasanya dihimpun menjadi apa? Ya, himpunan dari regu tadi itu akan menjadi kelompok lagi yang lebih besar yang disebut dengan pasukan. Itu juga ada pemimpinnya? Iya, mereka juga punya pemimpin yang disebut dengan pratama Ya, atau pemimpin regu utama. Jadi seperti itu. Ya, ini kan gini, mereka juga ada pemimpin, terus punya anggota dari jenjang yang itu tadi proses biasanya ada SKU, ada yang ujian SKU ya, udah lulus penggalang ramu atau biasanya ada dewan lagi kan? Ya. Biasanya apa namanya? Dewan apa? Dewan kehormatan. Dewan kehormatan. Nah, dari dewan kehormatan ini yang akan menampung dan usulan-usulan dalam bentuk ini kan, secara garis besarnya itu adalah memberikan penilaian. Layak tidaknya, kemudian ketika timbulnya sebuah masalah, timbulnya sebuah gejolak, nanti ini akan tertampung di dewan kehormatan. Ada mungkin yang ini apa kode etik. Kode etik, ya, betul, di kode etiknya. Ya, terus nanti kan ada itu organisir yang lebih luas lagi kan? Lebih luas lagi. Biasanya itu ada curhatan anggota itu biasanya nggak tertampung oleh pemimpin regunya. Iya. Biasanya itu di organisasi yang lebih luas apa biasanya? Nah, ini disebut dengan majelis. Ya, majelis penggalang. Di majelis penggalang ini tempat untuk menampung aspirasi dari peserta didik itu. Kemudian di penggalang ini juga punya aktivitas yang berjenjang. Ya, dari jenjang paling rendah di tingkat keuskupan juga ada, ranting, cabang, sampai dengan yang tertinggi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Untuk kegiatannya. Karena itu bisa disebut dengan jambore ya. Ya, nah, jambore ini ada di jambore ranting, bahkan di tingkat nasional. Nah, dari jambore ini ada juga yang ini kan hanya pertemuan kalau jambore kan. Ada juga yang sifatnya kompetisi. Nah, yaitu lomba tingkat. Iya, ini kan harus perlu betul-betul persiapan ekstra. Jadi Persiapan berjenjang ekstra. dari
LT1 ya. Di Gugus Tupan. kedua tingkat kecamatan, kecamatan, terus di tingkat cabang. Ya, di tingkat cabang, atau tingkat kabupaten kota ya. LT3 ya. Nah, dari dua hal itu tadi Kak. Ya, dari jenjang, dari pembentukan karakter, tinggal yang terakhir Kak. Ya, itu upacara pindah golongan. Mari kita saksikan bersama. Iya. Dari semua pembahasan yang sudah kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini di dunia penggalang, ada tugas spesial buat seluruh peserta khusus. Dunia penggalang itu sangat unik. Mereka diberikan kepercayaan sama dengan pembina, yaitu 50% dari peserta didik, 50% dari pembina. Jadi madya mangun karso. Seluruh peserta khusus jangan lupa setiap aktivitas yang dilakukan harus dalam suasana bahagia dan jangan lupa tersenyum. Baiklah, inilah akhir dari perjumpaan kita, pembahasan seputar dunia penggalang ya. Ini sekilas kakak-kakak sekalian. Jadi untuk lebih lanjutnya kita mungkin di lain waktu, di lain kesempatan bisa saling komunikasi baik dengan saya Kak Abu, Kak Riono, ya saya Kak Vika. Ya, dan kita akhiri dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh peserta khusus dan juga bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.